Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Fatmawati, NIM 232180040. Saya mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul ajar ilmu pengetahuan alam dan sosial yang saya buat. Yang pertama adalah identitas modul, penyusun yaitu Elin Fatmawati, instansi SD Negeri 1 Pringamba, tahun 2025, jenjang sekolah dasar, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, topik yaitu ragam bentang alam, ditujukan untuk kelas 3 dan semester 1, dengan tema ragam bentang alam dan untuk alokasinya yaitu 2 kali 35 menit. Yang kedua yaitu kompetensi awal. 1. Siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan ragam bentang alam yang ada di sekitar. Kemudian yang kedua, siswa dapat membedakan jenis bentang alam berdasarkan gambar dan deskripsi yang diberikan. Nah, kemudian yang ketiga ada profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Bernalar kritis, 3. Mandiri, 4. Gotong royong, 5. Peduli lingkungan. Keempat, sarana dan prasarana. Untuk sarana dan prasarana yaitu gambar atau foto bentang alam, yaitu berupa dataran tinggi, kemudian dataran rendah, pegunungan, dan juga laut. Yang kedua adalah papan tulis dan spidol. Kemudian yang ketiga ada kertas, pensil, dan alat gambar lainnya. Untuk kertas, pensil, dan alat gambar lainnya itu digunakan untuk ketika berdiskusi kelompok. Nah, selanjutnya ada juga proyektor dan juga layar untuk menampilkan materi yang akan dibahas di pertemuan tersebut. Selanjutnya yaitu siswa kelas 3 SD dan siswa yang memiliki kemampuan dasar mengenal jenis-jenis bentang alam. Kemudian yang keenam yaitu model pembelajaran. Pembelajaran kooperatif tipe gambar, siswa itu bekerja dalam kelompok. Nah, kemudian siswa itu membandingkan dua gambar terkait dan mendiskusikan perbedaan serta persamaannya. Kemudian aktivitas ini juga akan melibatkan diskusi aktif dan kerjasama antar siswa. Selanjutnya ada komponen inti. Nah, CP atau capaian pembelajaran yaitu pertama, siswa dapat mengenali dan membedakan ragam bentang alam. Yang kedua, siswa dapat menghubungkan gambar dengan penjelasan mengenai bentang alam yang sudah dijelaskan. Kemudian, untuk elemen capaian pembelajaran itu yang pertama, mengidentifikasi gambar bentang alam. Kemudian kedua, menyusun deskripsi tentang bentang alam yang ditunjukkan gambar. Kemudian adapun TP atau tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis bentang alam. Kemudian yang kedua, itu menganalisis dan mendeskripsikan ciri-ciri bentang alam yang ditujukan dalam gambar. Pemahaman bermakna. Nah, di poin pemahaman bermakna itu siswa dapat menghubungkan gambar bentang alam dan jenis-jenis bentang alam yang ada di dunia. Dengan memahami ciri-ciri gambar yang disajikan, mereka dapat lebih memahami konsep bentang alam dan juga keberagamannya. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Nah, untuk pertanyaan pemantik itu ada 3. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang bentang alam? Kedua, bagaimana cara kita bisa membedakan antara gunung, laut, dan sungai hanya dengan melihat gambar? Kemudian yang ketiga, kenapa kita perlu tahu tentang ragam bentang alam yang ada di dunia? Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran sendiri, itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu berisi salam, kemudian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ketiga, mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian, adapun kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti itu terdapat kegiatan pembuka. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya untuk menarik perhatian siswa dan menghubungkan pengetahuan sebelumnya.
Dari kegiatan pembuka ini, nantinya guru memulai dengan pertanyaan pemantik, yaitu apa yang kamu ketahui tentang bentang alam dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu menyiapkan gambar. Nah, tujuan dari menyiapkan gambar ini untuk menyajikan gambar-gambar bentang alam untuk dianalisis. Nah, nantinya guru itu menunjukkan 2 gambar atau lebih kepada setiap kelompok atau siswa. Nah, gambar tersebut itu nanti berisi 2 jenis bentang alam yang berbeda. Misalnya, gambar gunung dan gambar laut, atau gambar dataran tinggi dan juga gambar sungai. Kemudian setiap kelompok terdiri dari 2 siswa yang akan bekerja sama untuk menganalisis kedua gambar yang diberikan. Ketiga adalah diskusi kelompok. Nah, tujuan dari diskusi kelompok sendiri itu agar siswa itu bisa bekerja sama untuk mengidentifikasi perbedaan dan juga persamaan antara 2 gambar yang diberikan. Untuk aktivitasnya, langkah yang pertama, siswa dalam kelompok mulai mendiskusikan gambar yang telah diberikan. Diskusi ini difokuskan pada hal-hal yaitu apa yang ada di dalam gambar, kemudian apa ciri khas masing-masing bentang alam, ketiga, apa perbedaan antara kedua gambar. Nah, selanjutnya, langkah kedua itu nanti setiap kelompok mencatat hasil diskusinya. Nah, dari hasil diskusi tersebut nanti akan dipresentasikan. Kemudian, adapun kegiatan penutup. Tujuan dari kegiatan penutup yaitu menyimpulkan pembelajaran dan memberikan tugas tindak lanjut. Nah, untuk penutup sendiri nantinya guru bersama siswa itu menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini tentang ragam bentang alam dan ciri-cirinya. Guru juga memberikan tugas rumah kepada siswa untuk mencari gambar dan informasi lebih lanjut tentang bentang alam di daerah mereka masing-masing. Kemudian yang selanjutnya ada asesmen atau penilaian. Nah, untuk penilaian sendiri itu penilaian proses, kemudian ada penilaian hasil dan juga penilaian presentasi. Jadi untuk ketika setiap kelompok itu berdiskusi, nanti guru menilai prosesnya, kemudian menilai hasilnya dan juga menilai presentasinya. Kemudian ada poin kegiatan pengayaan dan remedial. Untuk kegiatan pengayaan dan remedial itu nanti mengerjakan tugas isian singkat yang diberikan oleh guru. Kemudian untuk materinya yaitu tentang ragam bentang alam. Nah, ragam bentang alam ini meliputi gunung, laut, sungai, dataran tinggi, dataran rendah, padang rumput, gurun, dan lain-lain. Kemudian ciri-ciri fisik setiap jenis bentang alam dan juga manfaat dan peran bentang alam dalam kehidupan manusia. Adapun LKPD atau lembar kerja peserta didik dan referensi atau bacaan guru dan siswa. Di sini referensi atau bacaan guru dan siswa itu diambil dari buku paket IPS kelas 3 SD, kemudian buku ajar tentang geografi untuk anak-anak, dan juga website pendidikan tentang bentang alam. Untuk alat dan bahan, terdiri dari gambar atau foto bentang alam. Nah, ini bentuknya adalah print atau digital. Kemudian ada kertas, pensil, dan alat gambar lainnya, dan juga papan tulis serta spidol. Selanjutnya adalah glosarium. Untuk bentang alam itu keadaan fisik bumi yang terbentuk oleh alam, seperti gunung, laut, sungai, dan lainnya. Untuk dataran tinggi, itu wilayah yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dan untuk dataran rendah, wilayah yang memiliki ketinggian rendah biasanya dekat dengan permukaan laut. Kemudian yang terakhir, itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu dari buku paket IPS kelas 3 SD. Adapun contoh lembar kerja peserta didik yang sudah saya buat terkait materi dengan bentang alam. Nah, jadi ini membandingkan bentang alam, kemudian nanti siswa disuruh untuk mengerjakan lembar kerja ini. Selain itu, ada juga menghubungkan bentang alam dengan kegiatan ekonomi.
Jadi nanti siswa itu disuruh untuk menjelaskan bagaimana masyarakat pada bentang alam tersebut itu berperan dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Selanjutnya ada menyimpulkan manfaat suatu bentang alam. Nah, nanti siswa disuruh untuk memperhatikan gambar bentang alam yang ada di bawah ini, kemudian memberikan penjelasan mengenai manfaat dari bentang alam tersebut untuk masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Contohnya, ada gambar sungai dan nanti siswa disuruh untuk memberikan nama bentang alam itu apa dan juga menjelaskannya. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai isi modul ajar yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.